Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang strategi harga. Saya Asri Prabani Tias dengan NPM 1851010193. Di sini saya akan menjelaskan strategi harga. Strategi harga, suatu perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kali ketika yang pertama, perusahaan tersebut mengembangkan atau menciptakan produk baru. Yang kedua, perusahaan tersebut baru pertama kali memperkenalkan produk regulernya. Yang ketiga, perusahaan akan mengikuti lelang atas situasi kontrak kerja baru. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan dalam menentukan harga suatu produk. Perusahaan harus menentukan apa yang ingin dicapainya dengan menawarkan produk baru. Tujuan-tujuan ini mungkin berbeda-beda antara setiap perusahaan satu dengan yang lainnya. Tujuan-tujuan tersebut antara lain ada 5. Yang pertama, mendapatkan posisi pasar. Misalnya, menentukan harga murah untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Caranya adalah dengan melakukan perang harga dan pengurangan kontribusi laba. Yang kedua, menciptakan kinerja keuangan. Harga-harga dipilih untuk membantu pencapaian tujuan keuangan seperti kontribusi laba dan arus kas. Harga yang terlalu tinggi mungkin tidak akan direspon oleh pembeli. Yang ketiga, penentu posisi produk. Harga dapat digunakan untuk meningkatkan citra produk, mempromosikan kegunaan produk, menciptakan kesadaran dan tujuan penentu posisi lainnya. Yang keempat, merangsang permintaan. Harga dapat digunakan untuk mendorong pembeli untuk mencoba produk atau merek tertentu saat penjualan sedang lesu. Yang kelima, mempengaruhi persaingan. Harga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi pesaing yang ada atau calon pembeli dengan cara menghambat masuknya pesaing baru ataupun bertambahnya market share pesaing yang ada. Selanjutnya, analisis situasi penetapan harga. Analisis situasi penetapan harga meliputi yang pertama, kepekaan pasar produk terhadap harga. Kepekaan ini dapat dilihat pada elastisitas harga yang merupakan persentase perubahan jumlah yang diminta bila harga berubah dibagi dengan persentase perubahan harga. Elastisitas harga ini juga berpengaruh terhadap penetapan harga. Yang kedua, analisis persaingan. Dalam menganalisis persaingan, setiap strategi harga pesaing dievaluasi untuk menentukan perusahaan mana yang merupakan pesaing langsung, bagaimana perusahaan yang bersaing ditempatkan pada harga yang relatif, dan sejauh mana harga yang digunakan sebagai suatu bagian aktif dari strategi pemasaran mereka. Kemudian dianalisis juga sejauh mana keberhasilan strategi harga setiap pemasaran mereka dan bagaimana reaksi pesaing dalam mengubah strategi harga. Yang ketiga, pesaing terhadap hambatan-hambatan hukum dan etika. Menganalisis situasi penetapan harga menyangkut situasi terhadap faktor-faktor hukum dan etika yang mungkin mempengaruhi pemilihan strategi harga. Keanekaragaman peraturan mempengaruhi tindakan penetapan harga. Yang keempat, penentu biaya produk. Dalam menganalisis biaya, perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang A, penentu struktur biaya. Yang dianalisis pertama kali adalah strategi biaya produk dan distribusi produk. Yang B, analisis hubungan antara biaya dan volume. Dalam analisis ini ditentukan sejauh mana volume yang dapat dihasilkan serta distribusinya. Yang C, keunggulan bersaing, menempatkan para pesaing kunci dalam kategori biaya relatif. D, estimasi dampak pengalaman atas biaya, pengalaman atau analisis kurva pembelanjaan dengan menggunakan data historis menunjukkan bahwa biaya dan harga suatu produk cenderung turun saat jumlah semakin ditingkatkan. E, penentuan tentang kendali atas biaya. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini sejauh mana kepemilikan dan pengembangan, kekuatan tawar-menawar dengan pemasok, inovasi proses, dan faktor-faktor lainnya yang saling berkaitan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Asri. Yang D, penentuan strategi penetapan harga. Dalam menentukan strategi penetapan harga, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghasilkan harga tertentu, antara lain penentuan harga markup, yang kedua
penentuan harga standar berdasarkan sasaran pengembalian. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan atas nilai yang dipersepsikan. Yang keempat, penetapan harga nilai. Yang kelima, penetapan harga sesuai harga berlaku. Yang keenam, penetapan harga penawaran tertutup. Ya, itulah beberapa penetapan yang digunakan untuk menghasilkan harga tertentu. Selanjutnya, yang E, penentuan harga akhir dan adaptasi harga. Dalam memilih harga akhir, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor tambahan lainnya seperti penetapan harga psikologis, kebijakan penetapan harga perusahaan, dan dampak harga pada pihak-pihak lain. Hal ini dapat menyebabkan adanya metode adaptasi harga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diskon. Diskon dan potongan harga. Perusahaan biasanya memodifikasi harga dasar mereka untuk menghargai tindakan pelanggan, seperti bayaran di awal, volume pembelian, dan pembelian di luar musim. Penyesuaian ini disebut dengan potongan atau diskon. Ada beberapa macam diskon. Yang pertama, diskon tunai, yaitu potongan harga untuk pembeli yang membayar secara tunai. Yang kedua, diskon kuantitas adalah potongan harga bagi pembeli dan dalam jumlah yang besar. Yang keempat, diskon fungsional adalah pemberian diskon kepada pembeli yang melakukan fungsi-fungsi tertentu, misalnya untuk menjual kembali. Yang terakhir, diskon musiman merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli batang atau jasa di luar musim. Yang kedua, penetapan harga promosi. Perusahaan menggunakan berbagai teknik penetapan harga dan mendorong pembeli di awal. Teknik-teknik tersebut antara lain, penjual memberikan diskon khusus pada musim-musim tertentu. Yang kedua, pemberian rebate penjual. Yang ketiga, perusahaan menawarkan pembiayaan dengan bunga yang rendah. Yang keempat, penjual biasanya memperpanjang batas waktu pinjaman. Dan yang selanjutnya, ketiga, penetapan harga diskriminasi, yaitu perusahaan sering memodifikasi harga dasarnya untuk mengakomodasi perbedaan pelanggan, produk, lokasi, dan lainnya. Penetapan harga diskriminasi memiliki beberapa bentuk, yaitu penetapan harga segmen pelanggan. Yang selanjutnya, penetapan harga bentuk produk. Yang ketiga, penetapan harga citra. Yang keempat, penetapan harga lokasi. Dan ada penetapan harga waktu. Ya, itulah berbagai ada 3 penetapan harga. Nah, ketiganya sudah saya sampaikan dan ada pun teknik-tekniknya. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya adalah strategi harga ditetapkan pertama kali ketika mengembangkan produk baru, memperkenalkan produk reguler. Jadi strategi harga itu muncul atau diperkenalkan pada langkah pertama. Dan juga tujuan penetapan harga harus diperhatikan dalam menentukan harga suatu produk. Dan dalam memilih harga akhir harus mempertimbangkan berbagai faktor tambahan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.